Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Jika seorang laki-laki meyakini bahwa sholat wajib itu berjamaah di masjid hukumnya wajib, namun ia tidak bisa mengamalkannya dikarenakan pekerjaannya saat ingin sholat berjamaah selalu terhalang jam istirahat hingga mengharuskan sholat sendirian atau kadang-kadang berjamaah sama teman, apakah dia mendapat udhur syar'i Ustadz atau termasuk melalaikannya? Pertama, seseorang ketika dia bekerja maka hendaklah dia berusaha untuk sholat berjamaah. Maka wajib sholat berjamaah itu bagi kaum pria. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh Abdullah bin Maktum yang buta untuk hadir di sholat berjamaah di masjid. Ya. Disebutkan Abdullah bin Maktum datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ata'dzanu li an usalliya fi baiti?" Wahai Rasulullah, apa engkau mengizinkan aku untuk sholat di rumahku? Kata Nabi SAW, "Na'am." Iya. Kemudian ketika beliau berpaling, dipanggil Nabi lagi. "Hal sami'tan nida?" Kata Nabi, apakah engkau mendengar panggilan adzan ini? Kata Abdul Maktum, "Iya wahai Rasulullah." Qala fa'ajib. Maka penuhilah, kata Nabi, panggilan adzan tersebut. Padahal para ulama rahimallahu taala, uzur yang dikemukakan oleh Abdul Maktum ini uzur yang sangat kuat. Iya, beliau buta, tidak ada yang menuntunnya, iya. Kemudian di kota Madinah itu banyak pohon-pohon yang menghalangi beliau untuk sampai ke masjid, tetapi tetap diwajibkan oleh Nabi. Tentu orang yang melihat itu lebih diwajibkan kembali. Maka seseorang kalau dia bekerja di suatu perusahaan, maka dia minta izin. Dia minta izin sama bosnya ketika di waktu sholat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau seandainya tidak diizinkan bosnya, maka seorang Muslim tidak diizinkan untuk sholat berjamaah. Walaupun beberapa menit tidak diizinkan, maka seseorang mencari pekerjaan yang lain kalau bisa. Dia mencari pekerjaan yang lain. Taib Ustadz, zaman sekarang pekerjaan ngalih. Ya, mencari pekerjaan sekarang ini ngalih Ustadz. Kalau saya tinggalkan pekerjaan tersebut, misalnya, maka kemungkinan besar saya tidak dapat pekerjaan, dan kemungkinan besar istri saya bisa beri nafkahi, anak saya mungkin tidak bisa berlanjut sekolah karena saya tidak punya uang, karena zaman sekarang susah. Seperti orang hidup di suatu tempat, entah itu di negeri kafir atau di negeri muslim mungkin, tapi pekerjaan sangat susah dan dia tidak diizinkan untuk meninggalkan pekerjaannya. Maka ini kondisi, kalau betul-betul gitu kondisinya kata para ulama, ini kondisi uzur, dia diperbolehkan meninggalkan sholat berjamaah. Kenapa? Ini di kondisi uzur, dia diperbolehkan meninggalkan sholat berjamaah. Kalau kondisinya demikian, artinya kalau dia tidak bekerja di sana, kemungkinan besar dia tidak akan dapat. Dan ini dipastikan, dia tidak akan dapat pekerjaan di tempat lain. Dan yang menyebabkan dia kelaparan, anak dan istrinya dan seterusnya, maka ini diperbolehkan oleh para ulama. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama fikih, kalau seandainya kata para ulama, seseorang dihadirkan makanan, boleh dia meninggalkan sholat berjamaah. Kata Nabi, idza quddimal asya, jika dihadirkan makanan bagi kalian, maka boleh kalian meninggalkan sholat berjamaah, makan dulu kata Nabi, ya, baru sholat. Kenapa? Karena itu mempengaruhi, ya, kekhusyuan dia di dalam sholat. Bagaimana dengan orang yang tidak bisa makan sama sekali, kata para ulama. Ya, orang tidak kelaparan, maka ini otomatis kata para ulama lebih udzur lagi daripada orang semacam ini. Tapi dengan itu, dengan syarat demikian, bahwasanya susah dia mencari pekerjaan. Bukan susah mencari pekerjaan yang sama, artinya dia tidak dapat mata pencarian. Oh, ulun kayak itu Ustaz. Nah, itu urusan antum dengan Allah. Yang tahu keadaan itu adalah diri kita sendiri, dan itu hubungan antum dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bertakun Ustaz, kayaknya Ustaz akan menjawab secara zahir. Faktanya apa? Dia yang paling mengetahui, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kalau kondisi demikian, misalnya kondisi tadi, kalau dia resign dari tempat tersebut, kemudian dia susah mencari, ini bukan masalah, saya bukan rezeki itu luas, rezeki Allah itu luas, dan insya Allah pasti Allah gantikan yang lebih baik. Tapi kalau seandainya dalam kondisi yang sangat susah, dan dia akan menyebabkan dia kesusahan yang fatal, maka kondisi itu diperbolehkan. Tetapi kapan dia dapat pekerjaan yang layak, dia harus resign. Dia harus keluar dari tempat tersebut, karena dia tidak memungkinkan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.